Hai anak-anak, bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan menulis teks deskripsi bersama Anton Data. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu kompetensi dasar KD 4.2, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, misalnya sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah, secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran diharapkan kalian dapat 1. Menentukan objek dan tujuan teks deskripsi. 2. Mencari data atau referensi tentang objek. 3. Menyusun kerangka ke dalam bagian-bagian, meliputi identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Dan yang keempat, mengembangkan kerangka menjadi teks atau wacana yang utuh secara lisan atau tulisan. Nah anak-anak, apabila kita akan menulis teks deskripsi, maka ada beberapa langkah yang harus kita tempuh. Yang pertama, menentukan tema atau judul teks deskripsi. Kedua, menentukan tujuan penulisan. Ketiga, mencari data atau referensi tulisan. 4. Membuat kerangka karangan, meliputi identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Dan langkah yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi teks wacana yang utuh. Nah, berikut kita akan kupas satu persatu langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi. Langkah pertama, menentukan tema. Tema merupakan ide dasar atau gagasan dasar yang menjiwai sebuah teks atau karangan. Dalam teks deskripsi, tema bisa diartikan juga dengan atau dikaitkan dengan bagaimana kita memilih objek untuk dideskripsikan. Tema bisa juga sekaligus dijadikan sebagai judul teks. Beberapa contoh tema diantaranya kantin sekolah, rumahku istanaku, dan sekolah baruku. Langkah yang kedua, menentukan tujuan. Kita semua tahu bahwa teks deskripsi itu bertujuan untuk menggambarkan suatu objek dengan jelas dan terperinci. Sebagai contoh, ketika kita memilih sebuah tema atau judul teks deskripsi, kantin sekolahku, maka tujuan dari teks deskripsi tersebut tidak lain adalah untuk mengamati atau menggambarkan kantin yang ada di sekolahku. Bisa bermaksud untuk menjelaskan kondisi kantin, keadaan fisik kantin, kemudian suasana kantin, dan juga berbagai jenis jajanan atau makanan yang ada di kantin. Langkah ketiga, mencari data. Catat hal penting yang ada di kantin sekolah yang dilihat, dirasakan, didengar tentang objek. Maksudnya apa? Ketika kita akan menulis sebuah teks deskripsi dengan judul kantin,
maka tentu terlebih dahulu kita harus melakukan pengamatan untuk mencari detail informasi tentang apa yang bisa kita lihat, kita rasakan dari objek kantin tersebut. Fungsinya apa? Data-data ini nanti akan membantu kita di dalam mengembangkan teks deskripsi. Contoh pencatatan dari hasil pengamatan terhadap kantin sekolah misalnya seperti berikut ini. Objek yang dideskripsikan, yang pertama fungsi kantin. Nah, terkait dengan fungsi kantin ini ada beberapa hasil pengamatan meliputi 1. Menyediakan makanan dan minuman. 2. Tak pernah sepi saat istirahat. Nah, dari data ini bisa kita susun kalimat seperti begini ya. Kantin sekolah merupakan sarana sekolah yang melayani makan dan minum bagi siswa. Pada jam istirahat, kantin tak pernah sepi. Kemudian objek deskripsi yang kedua, misalnya letak kantin. Nah, terkait dengan letak kantin ini, dari hasil pengamatan diperoleh data seperti berikut. Di bagian tengah, di sisi sebelah utara, dan kantin menggunakan nama bunga. Nah, dari data ini dapat kita persiapkan menjadi kalimat seperti berikut. Kantin sekolahku terletak di bagian tengah sekolah di sisi sebelah utara. Dan setiap kantin di sekolahku dinamai dengan nama-nama bunga. Dan objek deskripsi yang ketiga adalah kondisi kantin. Terkait dengan kondisi kantin, kita bisa temukan data misalnya bersih dan tertata rapi, makanan tertutup plastik, aroma khas makanan, yang kita bisa buat kalimatnya diantaranya seperti berikut. Kantin sekolahku terlihat bersih dan tertata rapi. Semua makanan tertutup plastik transparan agar tidak dihinggapi lalat. Pada tahap selanjutnya nanti kalimat-kalimat yang kita buat berdasarkan hasil pengamatan ini nanti akan kita kembangkan ke dalam bentuk-bentuk paragraf. Langkah keempat dalam menulis teks deskripsi yaitu menyusun kerangka karangan. Kerangka karangan merupakan rancangan dari teks yang akan kita buat, memuat garis-garis besar atau pokok-pokok isi karangan. Perhatikan contoh kerangka karangan berikut. Kita akan menulis sebuah teks dengan judul Kantin Sekolahku. Dalam tulisan nanti terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama dengan gagasan utamanya melayani kebutuhan konsumsi siswa dan 1 buah gagasan penjelas, yaitu tak pernah sepi saat istirahat. Sedangkan paragraf kedua dengan gagasan pokok lokasi kantin, disertai dengan 2 gagasan penjelas, yaitu di tengah sekolah sisi sebelah utara dan dinamai dengan nama-nama bunga. Sedangkan paragraf ketiga dengan gagasan pokok kantin bersih dan rapi dengan 2 gagasan penjelas, yaitu makanan tertutup plastik dan aroma makanan yang khas. Kantin sekolah itu merupakan judul teks. Kemudian Romawi 1 merupakan paragraf pertama atau yang sering disebut dengan identifikasi. Romawi 2 ini menunjukkan paragraf kedua yang biasa disebut dengan deskripsi bagian. Dan paragraf ketiga ini sering disebut dengan simpulan.
Dan langkah yang kelima dalam menulis teks deskripsi yaitu mengembangkan kerangka menjadi teks atau wacana. Dalam mengembangkan kerangka ini, maka harus kita perhatikan bagian-bagian teks yang meliputi identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Bagaimana cara mengembangkan kerangka? Yaitu dengan mengembangkan gagasan utama dan juga gagasan-gagasan penjelas ke dalam bentuk-bentuk kalimat dan paragraf. Nah, dari kerangka yang kita buat tadi, akhirnya dapat kita buat menjadi sebuah teks seperti berikut. Kantin sekolah. Kantin sekolah merupakan sarana sekolah yang melayani kebutuhan makan dan minum bagi siswa. Tanpa kantin sekolah, para siswa akan mencari makanan atau minum di luar sekolah, sehingga bisa mengganggu kelancaran proses pembelajaran. Sekolahku memiliki beberapa kantin yang sangat setia melayani kebutuhan para siswa. Pada jam istirahat, kantin tak pernah sepi. Kantin sekolahku terletak di bagian tengah sekolah di sisi sebelah utara. Setiap kantin di sekolahku dinamai dengan nama-nama bunga. Kantin yang terletak di ujung barat dinamai Kantin Melati. Kantin ini berjualan nasi pecel dan beberapa jajanan serta minuman. Kantin di sebelahnya yaitu Kantin Mawar, berjualan aneka jenis gorengan dan minuman. Di sebelahnya lagi Kantin Alamanda yang berjualan bubur kacang hijau dengan beberapa jenis kue seperti pisang dan ubi goreng. Kantin-kantin di sekolahku terlihat bersih dan tertata rapi. Semua makanan tertutup dengan plastik transparan agar tidak dihinggapi lalat. Aroma khas makanan menyebar dari sudut-sudut kantin, menerbitkan air liur untuk mencicipi. Rasanya aku ingin bisa menikmati semua yang ada di kantin. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 3 buah paragraf. Paragraf pertama disebut dengan identifikasi. Di situ menceritakan atau menjelaskan tentang kantin dilihat dari fungsinya. Kemudian dengan gagasan penjelas, kantin tak pernah sepi saat istirahat. Sedangkan paragraf kedua di situ menggambarkan lokasi kantin ya. Kantin dikatakan terletak di bagian tengah sekolah di sisi sebelah utara dan kantin dinamai dengan nama-nama bunga. Ini disebut deskripsi bagian. Sedangkan paragraf ketiga berupa kesimpulan. Di situ disebutkan bahwa kantin sekolah tertata bersih dan rapi ya. Dengan gagasan penjelasnya, semua makanan tertutup dengan plastik dan aroma khas makanan menyebar. Demikian tadi contoh bagaimana mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah teks deskripsi yang utuh. Nah, untuk menambah wawasan kalian, berikut akan Bapak jelaskan beberapa pola dalam pengembangan paragraf deskripsi. Yang pertama, paragraf deskripsi spasial. Paragraf ini dikembangkan berdasarkan ruang dan waktu. Pelukisan dilihat dari waktu, misalnya dimulai dari pagi, siang, sore, hingga malam. Sedangkan pelukisan berdasarkan tempat, misalnya pelukisan dimulai dari kiri ke kanan atau dari timur ke barat. Sedangkan berdasarkan urutan geografis, misalnya dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Berikut ini contoh paragraf deskripsi spasial. Sungai Ciliwung terletak di Jakarta.
Sungai ini mengalir di seluruh Jakarta. Sayangnya, Sungai Ciliwung dipenuhi tumpukan sampah. Tumpukan sampah di sungai dihinggapi lalat. Lalat-lalat itu selalu bertebangan ke perumahan warga dan membawa berbagai macam penyakit. Selain itu, tumpukan sampah juga menebarkan bau yang sangat menyengat. Sungguh pemandangan yang sangat menyedihkan. 2. Paragraf deskripsi objektif. Paragraf ini menggambarkan suatu objek dengan jelas dan rinci. Penggambaran dilakukan secara apa adanya dari yang dapat dilihat, misalnya bentuk fisik, warna kulit, warna rambut, sikap, dan perilaku. Objek yang biasa dideskripsikan berupa orang, benda, dan binatang. Contoh paragraf deskripsi objektif. Ketika aku bertandang ke rumahnya pagi itu, kurasakan kenyamanan di setiap sudut ruangan. Tampak bersih dan rapi oleh sentuhan seorang wanita. Di salah satu sudut rumah kulihat bunga matahari mekar sempurna. Kelopak bunga merekah dengan warna hijau dan kuning yang memikat. Ia bergoyang menari ditiup sepoi-sepoi angin pagi. Tiga, paragraf deskripsi subjektif. Paragraf ini disusun berdasarkan sudut pandang penulis terhadap suatu objek. Penggambaran tempat misalnya dimulai dari posisi yang terdekat hingga yang terjauh dari penulis. Contoh paragraf deskripsi subjektif. Jika diumpamakan permata, pesona pantai Nusa Penida bak mutiara yang memantulkan cahaya putih kekuning-kuningan. Namun jika diibaratkan gadis, maka pesonanya laksana sosok perawan kencur. Kiasan tersebut sepintas memang kedengarannya seperti berlebihan. Namun, itulah sesungguhnya kata yang paling tepat untuk menggambarkan pesona alam pantai Nusa Penida. Berikutnya akan Bapak sampaikan beberapa jenis pengembangan paragraf deskripsi bagian. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Paragraf ini berisi perincian dari bagian-bagian ruang objek deskripsi. Misalnya, mendeskripsikan kantin dimulai dari bagian ruang masuk kantin, kemudian bagian sisi barat, sisi timur, sisi selatan, sisi utara, dan bagian tengah. Kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian objek. Berupa perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Misalnya, ketika kita akan menggambarkan gunung, maka gunung digambarkan per bagiannya. Misalnya bagaimana kondisi puncaknya, kawahnya, lerengnya, dan kaki gunungnya. Tiga, deskripsi bagian berdasarkan proses berlangsungnya sesuatu. Berisi urutan bagian dimulai, misalnya dari awal menuju tengah, kemudian akhir. Contohnya dalam sebuah pementasan drama, itu ada bagian, yaitu bagian awal, kemudian bagian tengah, dan bagian akhir. Yang keempat, deskripsi bagian berdasarkan pemfokusan. Berisi penggambaran berdasarkan bagian yang paling disukai dari objek yang digambarkan. Misalnya,
Di kantin sekolah ada jajanan bakso yang menjadi kesukaan, maka deskripsi pun dimulai dari jajanan bakso, kemudian ke tempat jajanan yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut Bapak akan berikan beberapa contoh pengembangan paragraf deskripsi bagian. Yang pertama, contoh pengembangan dengan pola urutan ruang. Pemandangan pantai Pangandaran sangat memesona. Di sebelah kanan terlihat perbukitan yang memanjang. Sementara itu, di sisi kiri terdapat perkampungan nelayan dengan beraneka perahu tradisional. Selain itu, di sisi kanan pun terdapat hutan cagar alam Pananjung yang dipakai sebagai penyangga ekosistem sekaligus tujuan wisata. Yang kedua, contoh pengembangan dengan pola bagian objek. Budi adalah teman sebangkuku di sekolah. Badannya tinggi menjulang ke atas, hampir sepadan dengan tiang gawang sepak bola di halaman sekolah. Hidungnya cukup mancung dengan raut mukanya yang sangat tampan. Jika sedang berbicara, suaranya begitu lemah, akibatnya sering kurang terdengar dengan jelas oleh teman-temannya. Ketiga, contoh pengembangan dengan proses berlangsungnya. Setelah kejadian tawuran tadi malam, pos kamling itu terlihat berantakan. Kursi yang selalu digunakan untuk istirahat para penjaga pos terlihat berada di depan pos dalam posisi terguling. Jendela pos juga pecah akibat lemparan batu. Pecahan kaca berserakan di luar dan dalam pos kamling tersebut. Dan yang keempat, contoh pengembangan dengan pemfokusan. Taman Malabar memang nyaman untuk digunakan sebagai tempat beraktivitas. Tanaman yang tumbuh di taman ini membawa kesejukan dan keindahan. Tanaman bunga yang berada tepat di depan pintu masuk sangat indah dipandang. Aneka bunga berwarna-warni tumbuh di tempat itu. Kupu-kupu yang berterbangan menambah keindahan bunga-bunga itu. Gemercik air mancur menambah kesan keindahan. Rasanya tak bosan berada di tengah taman yang sangat cantik dan menenangkan ini. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa contoh pengembangan paragraf deskripsi sekaligus langkah dalam menulis teks deskripsi. Untuk mengetahui keterampilan kalian dalam menulis teks deskripsi, lakukan tugas berikut. Susunlah satu buah teks deskripsi dengan tema rumahku, sekolahku. Langkah mengerjakannya. Pertama, tentukan tema atau objek tulisan terlebih dahulu. Dalam hal ini temanya rumahku, istanaku. Tema ini bisa kalian jadikan sebagai judul. Langkah kedua, tentukan tujuan penulisan. Sedangkan langkah ketiga, lakukan pengamatan dan catatlah data tentang objek yang diperlukan. Misalnya, letak ruang belajar, kondisi ruang belajar, dan fasilitas yang ada, dan lain-lainnya. Yang keempat, buatlah kerangka karangan, meliputi bagian identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Dan yang kelima, kembangkan kerangka karangan menjadi teks yang utuh. Nah, anak-anak, sekian dulu untuk pembahasan kita tentang teks deskripsi dan bagaimana cara menulisnya.
Terima kasih juga buat kalian yang telah subscribe channel ini, karena dengan begitu kalian telah membantu Bapak untuk mengembangkan channel ini. Buat kalian yang belum subscribe, boleh dong untuk segera subscribe, karena dengan begitu kalian akan beroleh informasi secara cepat terkait dengan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Untuk pembahasan kita tentang